Kalau bawang putih saya tidak terpersoalkan, ya, karena bawang putih tidak penting untuk negara. Kalau kita tidak makan bawang putih tidak masalah, tapi kalau minyak goreng tidak ada emak-emak itu ribut. Ya. Yang kedua, Pak Moses, saya tidak paham apa pertimbangan kementerian menempatkan Bapak di garam itu, dari membuat senjata, membuat peluru, bom. Mungkin pikirannya bom saja Bapak bisa buat. Ya mungkin Bapak disuruh berinovasi bagaimana membom itu laut sehingga bisa menjadi garam. Sejauh mata memandang ada pantai, tapi kita impor garam. Dan anehnya, yang impor yang tadi sampaikan, ya. Nah, Lebaran. Pak Nurdin, silahkan. Makasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agis Moyo, Pak Dirut, dan seluruh direksi holding, subholding yang saya hormati, para anggota Komisi 6. Saya tidak banyak Pak Dirut. Saya cuma ingin mengingatkan, Bapak harus betul-betul memahami, mencamkan, dan melaksanakan asta-cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya tentang swasembada pangan. Dan Bapak harus mengamalkan betul pasal 33 ayat 2 dan 3, serta TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ini, karena Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang telah lahir yang dengan tegas menyatakan tentang ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila. Pak Dirut, sejak reformasi, salah satu komoditi pangan selalu bermasalah minyak goreng. Sawit, minyak goreng adalah cabang produksi yang penting untuk negara. Seharusnya BUMN itu menguasai ini. Ya kalau produksi yang tidak bisa dikuasai karena sudah terlanjur dikuasai oleh swasta, distribusinya harus dikuasai oleh BUMN. Ya. Nah tentu saya mengharapkan Bapak harus menguasai ini, ya, supaya rakyat kita tidak selalu ibu-ibu kita tidak selalu mengalami permasalahan tentang minyak goreng. Kalau bawang putih saya tidak terpersoalkan, ya, karena bawang putih tidak penting untuk negara. Kalau kita tidak makan bawang putih tidak masalah, tapi kalau minyak goreng tidak ada emak-emak itu ribut. Ya. Nah ini harusnya dikuasai oleh BUMN. Ya. Menurut pikiran saya bahwa minyak goreng itu harus diekspor setelah kebutuhan dalam negeri itu tercukupi. Ya. Dan harganya dihitung betul negara. Negara yang menentukan berapa keuntungan oleh perusahaan. Tuh. Dengan harga yang sangat terjangkau oleh rakyat. Bukan perusahaan yang menentukan berapa keuntungan harus mereka dapat, tapi negara. Karena pasal 33 ayat 1, ayat 2 menyatakan begitu. Ya, cabang-cabang perusahaan untuk negara, dikuasai negara, dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan menyeserahkan rakyat. Itu. Yang kedua, Pak Moses, saya tidak paham apa pertimbangan kementerian menempatkan Bapak di garam itu, dari membuat senjata, membuat peluru, bom. Mungkin pikirannya bom saja Bapak bisa buat. Ya mungkin Bapak disuruh berinovasi bagaimana membom itu laut sehingga bisa menjadi garam. Bapak juga harus baca paradoks bukunya Pak Prabowo. Ya, negeri ini ada paradoks Pak Prabowo. SDA kita luar biasa, tapi kemiskinan masih banyak, stunting di mana-mana, pengangguran masih banyak. Ya seperti itu tadi. Sejauh mata memandang ada pantai, tapi kita impor garam. Dan anehnya, yang impor yang tadi sampaikan, ya, biaya masuknya nol, dan yang impor bukan BUMN. Ya, bukan PB Garam, tapi swasta yang kebanyakan impor garam. Nah, ini Pak Dirut, menurut saya Bapak harus menyatakan soal Prabowo, Pak, garam juga harus swasembada, tapi serahkan sama PN Garam. Itu. Bapak kan dekat sama Pandi Amran. Pandi Amran berani mengatakan, Pak Prabowo hentikan impor beras, pertanian sanggup, overproduksi. Bapak juga harus katakan begitu. Itu. Ya, bisa Pak Dirut ya? Ya, swasembada pangan itu bukan cuma beras Pak, termasuk garam, termasuk minyak goreng dan sebagainya. Yang lain begitu. Nah, Bapak sebagai seorang CEO swasta yang punya pengalaman, Bapak tadi katakan Pak Darmadi, tinggal saat yang tugas Bapak yang sangat berat, merubah budaya Bapak Ibu semua ini, yaitu budaya birokrasi menjadi budaya profesional. Kalau itu Bapak bisa lakukan, insya Allah, kita bisa menjadi pelaku ekonomi dominan. Salah satu masalah di bangsa ini adalah alokasi ekonomi yang tidak adil. Jadi itu yang dialami oleh BUMN, termasuk koperasi.
Nah, Bapak juga tolong baca dan amalkan Undang-Undang BUMN yang baru, ya nomor 1/25. Di situ tegas dikatakan BUMN bermitra dengan koperasi. Ya, saya mohon maaf pemikir dan penggiat praktisi koperasi. Saya mengabdikan diri saya sudah 45 tahun di koperasi, Pak. Nah, jadi tolong Pak Dirut jangan lupakan koperasi. Semula pelapan terjadi krisis, ya, negeri tidak bangkrut karena koperasi. Koperasi yang merambah pasar-pasar besar dan pasar modern, tatkala swasta melarikan uangnya ke luar negeri, ya, itu karena koperasi, negeri tidak bangkrut. Tapi ketika sudah ada pemulihan ekonomi, koperasi kembali terpinggirkan. Nah, sekarang Pak Dirut, tolong, itu amanah Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang BUMN. Salah satu pasal mengatakan, memerintahkan bahwa BUMN harus bermitra dengan koperasi, baik dalam produksi maupun dalam distribusi. Minyak goreng kalau diserahkan kepada koperasi mudah dikontrol oleh BUMN dan tidak akan terjadi kelangkaan, tidak akan terjadi pemalsuan. Ya, seperti sekarang, ya, harusnya dijual 1 liter, ini Menteri Pertanian mendapatkan itu. Ya, padahal Permen nomor 18 tentang minyak goreng itu sudah diatur di dalam pasal 4 itu adalah tentang kemasan, harga dan sebagainya. Itu. Nah, itu harapan saya, Pak Dirut, Bapak harus melakukan inovasi, merubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara berperilaku daripada seluruh penggiat BUMN. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.